Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A7. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami dengan judul Pengaruh Kecanduan Game Online terhadap Kesehatan Mental Remaja. Adapun anggota dari kelompok kami sebagai berikut. Baik, langsung saja. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Teknologi saat ini telah menjadi salah satu hal yang tidak asing lagi di kehidupan manusia karena telah dimanfaatkan di berbagai bidang seperti misalnya informasi dan komunikasi, ekonomi dan bisnis, pendidikan, transportasi, medis, dan juga hiburan. Teknologi saat ini telah menjadi salah satu hal yang harus diikuti perkembangannya karena dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan, seperti misalnya di masa pandemi pada saat ini, di mana teknologi banyak dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar dari rumah, bekerja, hingga mengisi waktu senggang yang ada. Dalam mengisi waktu senggang yang ada, banyak teknologi yang telah berkembang, salah satunya adalah game online. Game online merupakan sebuah permainan yang memanfaatkan jaringan, dapat dimainkan oleh beberapa orang secara bersamaan meskipun dalam tempat yang berbeda. Akan tetapi, bermain game online secara terus-menerus itu dapat menyebabkan adiksi atau kecanduan. Novrialdi pada tahun 2019 menyatakan bahwa kecanduan game online rentan terjadi di kalangan remaja. Hal ini perlu diwaspadai karena dapat memberikan pengaruh pada perubahan gaya hidup, di mana individu yang kecanduan game online akan cenderung menghabiskan banyak waktunya untuk bermain game online dan mengabaikan kegiatan lainnya seperti makan, tidur, dan juga belajar, di mana ini dapat mengganggu prestasi akademik, mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, hingga kesehatan mental individu itu sendiri. WHO telah mendefinisikan gaming disorder dalam revisi ke-11 International Classification of Disease sebagai pola perilaku dalam bermain game dengan meningkatkan prioritas pada game dari aktivitas lainnya dan berkelanjutan meskipun telah menimbulkan suatu dampak negatif. Di Indonesia sendiri telah terjadi beberapa kasus pada tahun 2019 di Semarang, di mana sebanyak 8 pelajar itu telah terindikasi kecanduan game online di Rumah Sakit Jiwa daerah Amino Gonohutomo Semarang. Selain itu di Jakarta pada tahun 2019 terdapat kasus seorang anak yang didiagnosis mengalami gangguan kecanduan game online, memegang pisau hingga memukul wajah ibunya. Nah, melalui kasus-kasus yang telah ada, dapat dikatakan bahwa kecanduan game online itu dapat mengganggu kesehatan mental dari individu. Oleh karena itu, pada student project kali ini, kami akan membahas lebih jauh mengenai pengaruh kecanduan game online terhadap kesehatan mental remaja. Perkenalkan, nama saya Imadi Mulyastawa dengan 3 digit NIM terakhir 014. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut merupakan rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian dari game online dan kecanduan game online? Yang kedua, apa saja gejala dan faktor yang mempengaruhi kecanduan game online? Yang ketiga, bagaimana pengaruh game online terhadap kesehatan mental remaja? Yang keempat, bagaimana peranan orang tua terhadap anak yang terpengaruh game online? Dan yang kelima, bagaimana cara menghindari dan menangani kecanduan terhadap game online? Tujuan. Adapun tujuan dari penulisan student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian dari game online dan kecanduan game online. Yang kedua, mengetahui gejala dan faktor yang mempengaruhi kecanduan game online. Yang ketiga, mengetahui pengaruh game online terhadap kesehatan mental remaja. Yang keempat, mengetahui peran orang tua terhadap anak yang terpengaruh game online. Dan yang kelima, mengetahui cara menghindari dan menangani kecanduan terhadap game online. Manfaat bagi pengembangan ilmu. Student project ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur keilmuan lebih lanjut kepada peneliti, baik di bidang kedokteran maupun bidang-bidang lainnya. Manfaat bagi pengembangan praktis, student project ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, khususnya bagi khalayak ramai mengenai pengaruh dari kecanduan game online terhadap kesehatan mental. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayarya Sidarta Putrayana dengan 3 digit NIM terakhir 206. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang game online, yaitu pengertian dan jenis-jenis game online. Jadi adapun pengertian game online itu sendiri adalah game online bisa diartikan permainan yang menggunakan jaringan internet sehingga pemain bisa melakukan interaksi satu sama lain dalam mencapai tujuan atau menyelesaikan sebuah misi dan mendapat nilai tertinggi di dalam dunia virtual tersebut. Adapun 3 jenis game online yaitu yang pertama
MMORPG, yaitu Massively Multiplayer Online Role Playing Game, yang merupakan jenis game online dengan memainkan tokoh online yang biasanya dihadapkan dengan peperangan, pertempuran atau membunuh karakter lain untuk meningkatkan level. Yang selanjutnya itu MMOFPS, yaitu Massively Multiplayer Online First Person Shooter, yaitu jenis game ini menonjolkan kekerasan dan penggunaan senjata, dan di sepanjang game berlangsung akan menyajikan agresivitas dan kekompakan tim, dan bisa juga dimainkan secara solo player atau bermain sendiri. Yang terakhir, adapun MMORTS atau Massively Multiplayer Online Real Time Strategy, yaitu jenis game ini sama seperti namanya, yang sangat menonjolkan atau mengandalkan kerjasama tim demi memecahkan atau menyelesaikan suatu misi yang disajikan pada game tersebut. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Nama saya Jonathan Sandoni dengan 3 digit terakhir 059. Baik, saya akan menjelaskan gejala dan diagnosis. Gejala pertama yang akan timbul yaitu sifat silence. Sifat silence yaitu artinya memiliki rasa penting. Dalam kasus ini bahwa seorang penderita akan memiliki rasa penting terhadap game tersebut dan akan mengutamakan game tersebut. Kedua yaitu kebiasaan menatap layar dalam waktu yang lama. Kebiasaan ini timbul karena dia tidak melepas dari perangkat elektroniknya. Ketiga yaitu keasikan bermain dan tidak memperhatikan kondisi sekitar. Artinya saat dia dipanggil orang tua, dia tidak akan menghiraukan. Keempat yaitu kehilangan kendali akan dirinya, sehingga ia tidak mengontrol dirinya dan tidak merawat dirinya sendiri seperti makan maupun mandi. Kelima yaitu sering terjadinya konflik, di mana konflik ini timbul karena adanya suatu gangguan terhadap tingkah laku dari penderita tersebut. Keenam yaitu ketidakseimbangan suasana hati. Ketidakseimbangan ini seperti rasa bersalah, depresi, karena kontrol emosi yang kurang dari penderita. Baik, saya akan lanjut ke diagnosis. Diagnosisnya berdasarkan DSM-5 ada 9 gejala, yaitu preokupasi, di mana dia akan terus-terus menantikan game-game yang ada. Kedua yaitu gejala penolakan seperti rasa sedih maupun cemas. Ketiga yaitu toleransi atau peningkatan suatu waktu dia bermain game. Keempat yaitu gagal mengontrol partisipasi dalam aktivitas bermain game online. 5. Kurangnya minat atau hobi sebelumnya. 6. Tetap melakukan aktivitas walaupun dia mengetahui ada masalah psikososial. 7. Adanya berbohong pada anggota keluarga, terapis ataupun orang lain. 8. Melakukan aktivitas sebagai sarana melarikan diri atau mengurangi suasana hati negatif. 9. Kehilangan hubungan sosial seperti pekerjaan, kesempatan, pendidikan, karir. Tapi gangguan tersebut dapat dikategorikan sebagai gangguan game online jika memenuhi 5 atau lebih gejala di atas dalam periode 12 bulan. Sekian presentasi gejala dan diagnosis akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Rahmatirta Tamba dengan 3 digit NIM terakhir 188. Adapun faktor dari penyebab dari kecanduan yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecanduan game online. Salah satunya yaitu mudahnya akses untuk bermain game online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki akses lebih mudah untuk bermain game online cenderung lebih sering dan lebih lama dalam bermain game online. Remaja yang memiliki perangkat elektronik di kamar tidur memiliki durasi waktu yang lebih singkat, cenderung tidur lebih larut dan kurang konsentrasi pada kegiatan di siang hari. Selain itu, pengaruh lingkungan yaitu di mana remaja tersebut harus menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial agar dapat diterima dalam lingkungan sosial tersebut. Secara garis besar dibagi menjadi 2 faktor, yaitu ada pertama faktor internal. Faktor internal yaitu mulai dari kemampuan pengaturan diri. Kontrol pengaturan diri yang buruk seperti emosi terjadi akibat terganggunya pada fungsi amigdala yang bertanggung jawab untuk kontrol emosional dan dapat dikaitkan dengan penekanan emosi dan imbalan langsung yang mengarah ke permainan yang berlebih tanpa memperhatikan terhadap konsekuensi negatif. Berikutnya ada disregulasi mood, yaitu di mana mood yang negatif seperti stres dan kecemasan dapat mengarahkan remaja ke game online. Contohnya seperti remaja memiliki alternatif bermain game karena banyaknya aktivitas yang diberikan oleh orang tua seperti mengikuti bimbingan belajar yang dapat memangkas jam bermain dan beraktivitas fisik bersama teman-temannya sehingga remaja tersebut memilih untuk bermain game daripada beraktivitas fisik. Selanjutnya ada neurobiologi. Faktor neurobiologis merupakan anomali neurobiologis pada pemain patologis seperti volume materi abu-abu yang berubah, konektivitas fungsional, dan aktivasi daerah tertentu. Presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayandia Paramadewi dengan 3 digit NIM terakhir 189. Selanjutnya ada pun faktor eksternal yang dapat membuat remaja menjadi kecanduan game online. Yang pertama yaitu adalah faktor dari orang tua, di mana kontrol orang tua yang buruk dan model peran negatif dapat meningkatkan resiko dari kecanduan game online. Yang kedua yaitu adalah faktor sosial, di mana lingkungan sosial virtual memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat yang serupa. Dengan demikian, hubungan virtual menjadi semakin penting bagi para pemain dan juga dapat semakin memenuhi kebutuhan sosial yang kurang. Dan faktor yang ketiga yaitu adalah faktor dari game itu sendiri, di mana pengaruh dari game itu sendiri juga dapat memberikan suatu potensi adiktif kepada remaja, seperti kualitas gambar dan desain yang bagus, kualitas grafis yang realistis, serta hadiah berupa penghargaan yang menarik, dapat membuat remaja semakin kecanduan pada game online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aston Galiagni dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengaruh game online terhadap kesehatan mental pada remaja. Bermain game online sangat digemari oleh banyak kalangan sebagai sarana hiburan ataupun sebagai sarana menghabiskan waktu luang. Game online sangat menjanjikan keuntungan finansial dan bisa dijadikan sebagai pekerjaan, atau yang sering kita dengar sekarang ini sebagai gamers profesional. Jika kita tidak berhati-hati, game online dapat memicu permasalahan di samping keuntungan yang ingin kita dapatkan. WHO telah mendefinisikan kecanduan game online ini sebagai gangguan mental dan telah dimasukkan ke dalam ICD-11. Seseorang yang kecanduan game online akan mengalami gejala-gejala yang mengarah kepada gangguan yang terlihat secara klinis. Dalam DSM-5, seseorang dapat dikategorikan sebagai Internet Gaming Disorder jika orang tersebut telah memenuhi 5 atau lebih dari gejala dan dalam periode 12 bulan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tata Ramas Kawinarno dengan nomor NIM digit terakhir 036. Pengaruh game online terhadap kesehatan mental remaja juga dapat dijabarkan melalui 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek kesehatan, di mana daya tahan tubuh pasien akan menjadi lemah akibat kurangnya aktivitas fisik, kurang tidur, dan sering terlambat makan. Yang kedua adalah aspek psikologis, yaitu seseorang akan menjadi mudah marah, emosional, dan mudah mengucapkan kata-kata kotor. Yang ketiga yaitu aspek sosial, yaitu berkurang interaksi sosial di kehidupan nyata. Yang keempat adalah aspek akademis, yaitu kemampuan menyerap pelajaran pun menurun, serta daya konsentrasi menurun, sehingga membuat performa akademik pun menurun. Yang kelima adalah aspek keuangan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli game online yang cukup menguras kantong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya ini Kade Ayuri Wahyuni dengan 3 digit NIM terakhir itu 223. Bermain game online adalah permainan yang sangat digemari oleh anak-anak karena bermain game online ini dapat beregu atau bertim, sehingga kadang anak-anak akan lupa akan waktu, makan, dan juga lupa akan pekerjaannya, yaitu sekolah. Selain itu, pengawasan orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengawasi seorang anak dalam bermain game online agar tidak jatuh menjadi seorang anak yang kecanduan terhadap game online. Pengawasan dan kontrol orang tua yang baik dan benar akan menyebabkan seorang anak menjadi tumbuh kembang yang baik dan benar juga. Karena jika seorang anak kecanduan terhadap game online secara terus-menerus, maka anak tersebut akan melupakan seluruh kewajibannya serta tumbuh kembangnya pun akan tidak baik. Perkenalkan, nama saya Agung Japatmadewi dengan 3 digit yang terakhir yaitu 244. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan kecanduan game online pada remaja. Penanganan ini dapat dilalui melalui dua cara, yaitu psikofarmakologi dan juga psikoterapi. Psikofarmakologi dapat dilakukan apabila diagnosis telah ditegakkan sebelumnya. Obat-obatan seperti anti-ansietas, contohnya diazepam, clonazepam, kemudian antidepresan, contohnya amitriptilin, sertralin, dan juga antipsikotik, contohnya haloperidol dan juga chlorpromazine, dapat diberikan apabila gejala-gejala kecanduan tersebut kembali pada pasien. Yang kedua yaitu metode psikoterapi. Yang pertama itu CBT atau Cognitive Behavioral Treatment, merupakan metode rekonstruksi kognitif yang mengkoreksi pikiran-pikiran negatif pada pasien yang kecanduan sehingga dapat menemukan makna baru. Terjadi juga perubahan pikiran, perasaan serta perilaku dari pasien sehingga tidak terus-menerus mengalami kecanduan. Yang kedua yaitu hipnoterapi, merupakan cabang ilmu psikologis yang melakukan pemanfaatan sugesti yang meliputi pikiran, perasaan, serta perilaku. Pasien mengalami hipnoterapi ini akan memasuki masa trans atau relaksasi pikiran, dan pada saat itu diberikan sugesti-sugesti. Sugesti tersebut dapat berupa adanya dampak positif apabila pasien
berhenti bermain game online ataupun lakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya, serta pemberian sugesti negatif apabila pasien terus-menerus bermain game online. Nama saya Agung Wendra Wisapurnia dengan 3 digit NIM terakhir 221. Beberapa langkah dalam upaya pencegahan pada anak sehingga tidak kecanduan game online antara lain adalah attention switching, dissuasion, parental monitoring, resource restriction, dan juga education. Untuk yang pertama adalah attention switching. Attention switching adalah langkah yang dilakukan untuk mengganti fokus anak yang sebelumnya kepada game online menjadi hal-hal yang lain. Ini dilakukan dengan cara menemukan atau mengembangkan potensi, bakat dan minat dari anak tersebut, sehingga anak tersebut memiliki hobi kepada hal yang lain dan tidak terjerumus kepada game online. Yang kedua adalah dissuasion. Dissuasion adalah langkah yang dilakukan oleh orang sosial terdekat dari anak tersebut dengan cara memberikan nasihat, teguran maupun argumentasi akan bahaya dari game online tersebut, ataupun lebih mengetatkan aturan kepada anak tersebut. Dalam berupa teguran bisa dalam memarahi anak tersebut dan menyadarkan anak tersebut agar tidak kecanduan game online. Setelah itu ada education. Education adalah langkah yang dilakukan oleh sekolah ataupun orang tua dari sang anak tersebut dengan cara memberikan nasihat, pelajaran ataupun dapat berupa seminar kepada anak tersebut agar mengetahui adanya kecanduan game online dapat memberikan efek yang buruk pada anak tersebut untuk saat ini maupun ke depannya. Education bisa dilakukan oleh orang-orang sekitar yang terdekat dari anak tersebut sehingga anak tersebut mau mendengarkan dan mengetahui kesalahannya. Setelah education adalah parental monitoring. Parental monitoring adalah langkah dari orang tua untuk memonitor lebih anaknya dalam berupa pengetatan maupun teguran kepada anak tersebut. Survei mengatakan bahwa anak memiliki kecanduan game online karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan mengakibatkan anak tersebut terjerumus kepada game online karena tidak ada aturan yang ditegakkan di rumah. Dengan adanya aturan yang ditegakkan dan juga ada monitor berlebih, sang anak bisa dibatasi waktu game online dan lama-kelamaan sang anak akan memiliki fokus pada hal yang lain. Setelah parental monitoring adalah resource restriction. Untuk resource restriction sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh orang terdekat anak untuk membatasi segala bentuk seperti gadget yang berhubungan dengan game online. Dengan adanya restriksi kepada upaya-upaya yang bisa dilakukan anak untuk bermain game online ke depannya. Perkenalkan, nama saya Putugang Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi berikut. Yang pertama, game online merupakan permainan yang memanfaatkan jaringan, dapat dimainkan oleh beberapa orang secara bersamaan dan dari tempat yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi remaja kecanduan bermain game online diantaranya adalah aksesnya yang mudah, pengaruh dari penyesuaian lingkungan sosial atau pengaruh eksternal, serta pengaruh internal yang dimiliki. Kecanduan terhadap game online dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental, seperti cenderung emosional, suka menghabiskan waktu, cemas, dan sedih jika dijauhkan terhadap permainan tersebut. Orang tua tentunya berperan penting terhadap anak dengan kecanduan game online dalam pembentukan sikap, tingkah laku, dan kepribadian anak. Hal yang dapat dilakukan untuk menangani kecanduan terhadap game online tersebut diantaranya adalah dengan memberikan terapi farmakologi maupun psikoterapi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami, SKDA 7. Terima kasih telah menyaksikan. Baik, kami tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.